Bismillahirrahmanirrahim. Yang deg-degan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, dan kali ini seperti biasa kita ada arisan Hijabers Community Purwokerto. Kali ini bertempat di Taman Orto Nirwana di Kompleks RSOP Sokaraja Purwokerto. Yang ketempatan kali ini adalah Bunda Putri, pemilik RSOP Sokaraja Purwokerto, sekaligus putri dari Dokter Iman dan Bunda Rina ya. Wah, tamannya keren banget. Nah, kan namanya Taman Orto Nirwana. Seperti apa? Kita lihat aja sekelilingnya, yuk. Hati-hati Bu. Hati-hati. Ya, maklumlah tua-tua. Orto Nirwana. Keren. Ayo silakan ke sini. Wah, pokoknya taman yang ada di belakang RSOP ini benar-benar nyaman banget, karena di sini juga ada taman bermain untuk anak. Juga yang jelas di sini ada tempat untuk ruang pertemuan dengan kapasitas bisa 200 kursi loh. Terus ada kantinnya juga. Wah, pokoknya benar-benar kayak wisata banget kalau kita datang ke Taman Orto Nirwana yang ada di kompleks RSOP Sokaraja Purwokerto. Nah, sekarang kita ikuti aja ya keseruan dari bunda-bunda Hijabers Community Purwokerto yang mau ngadain arisan hari ini. Hai Bunda. Acara apa nih? Arisan. Ini tuan rumahnya Mbak Putri. Sebagai tuan rumah. Ini tuan rumah. Ya, tadi dijabat. Dadah. Di arisan kali ini juga diadain pemeriksaan kesehatan tulang oleh Dokter Vidya Dewantari. Wah, semuanya tertarik deh pengen ikutan. Oke, kalau gitu arisan segera dimulai dan langsung aja ada sambutan dari Ketua Hijabers Community, Bunda Dani. Istimewa ya di rumah sakit RSOP ini, dan kita pun dijamu dengan Masya Allah ini banyak banget menunya, belum yang masih dibikin lagi katanya menu mie RSOP katanya. Nah, terus di depan juga nanti ada pemeriksaan tulang ya. Padatan tulang. Padatan tulang ya. Masya Allah, kita terima kasih banyak kepada Mbak Putri dan yang tentu saja kepada RSOP atas jamuannya dan juga fasilitasnya untuk arisan kali ini itu terasa istimewa, karena bukan hanya arisan saja, ternyata ada pemeriksaan kepadatan tulang dan lain-lain. Nah, tak lupa pula hari ini kita ada saudara kita, bapaknya Mbak Lia, bapak mertuanya bunda kita yang telah meninggal hari ini. Semoga almarhum husnul khotimah dan diampuni segala dosanya dan diberikan tempat yang terindah di sisinya. Dengan Ibu Iman dan Mbak Putri, yang insya Allah kita merasa damai, tenang di sini ya, dan penuh kebahagiaan. Mudah-mudahan karena aura positif dari tuan rumahnya yang menetes untuk kita semua. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah kita mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Bunda-bunda Hijabers yang luar biasa, sore hari ini marilah kita merefresh kembali bagaimana kita bisa menjadi seorang yang mukhlis. Seorang yang mukhlis itu apa? Kalau perempuan mukhlisah,
adalah seorang yang ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas adalah perbuatan, bukan perkataan. Bunda mau berkata ikhlas 1000 kali, tetapi tidak diiringi dengan perbuatan yang menunjukkan keikhlasan, itu bukan namanya ikhlas. Keikhlasan itu, Bu, misalnya seperti begini, harus berproses. Saya sudah pernah cerita ya. Jadi ibaratnya kita mempunyai pohon rambutan yang berbuah banyak sekali, lebat sekali. Waktu kita mau pergi ke kota, kita bilang, nanti rambutan ini kalau kita udah pulang dari kota, akan saya bagikan ke seluruh tetangga di kanan kiri saya. Sudah lihat seperti itu? Betul, kita pergi ke kota, dan setelah pulang dari kota, ternyata pohon rambutan sudah tidak tersisa satupun buahnya. Alhamdulillah sudah ada yang metikin. Memang niatnya mau saya bagi ke seluruh tetangga, gitu nggak, Bu? Insya Allah nggak ada yang seperti itu. Pasti gini, Masya Allah kok ada yang ngambil, padahal saya sudah niat akan saya berikan ke orang lain. Siapa sih yang ngambil? Pasti begitu kan? Ini bukan berarti tidak ikhlas. Itulah, keikhlasan itu berproses. Maka dari itu, marilah kita refresh kembali, kita ulang-ulang kembali. Yang pertama, agar kita menjadi orang ikhlas, selalu berdoa kepada Allah. Karena Allah yang membolak-balikan hati, maka kita mohon kepada Allah, diberilah kita hati yang ikhlas. Jadilah kita seorang yang mukhlisah. Yang kedua, pandanglah remeh amalan kita. Jadi kita sudah melakukan apa-apa itu jangan merasa aku sudah begini, aku sudah begitu. Ini calon jembatan surgaku, tidak. Allah tidak menjanjikan amalan-amalan yang besar menjadikan jembatan surga, dan juga tidak menjanjikan amalan-amalan yang kecil tidak menjadi jembatan surga, tidak. Ada seorang yang hanya menyelamatkan lalat, itu menjadi jembatan surganya. Ada seorang pelacur yang menyelamatkan anjing, padahal anjing disia-siakan di dunia ini, itu menjadi jembatan surga. Dari itu maka kita jangan berbangga diri dengan amalan kita. Yang ketiga, teruslah mengikuti jejaknya. Bukan agar kita nyinyir atau kita cemburu, tidak. Itu akan mengotori dan menambah dosa. Tetapi kita ingin mengikuti jejaknya. Nabi Daud pernah berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dari seorang tetangga yang apabila aku punya kebaikan ditutupinya, dan aku punya kejelekan disebarluaskannya. Kira-kira di Hijabers nggak ada yang seperti ini. Hijabers adalah selalu disatukan dalam kebaikan, sehingga ketika temannya memiliki kebaikan akan harum namanya di mana-mana, dan ketika temannya memiliki aib akan ditutupi serapat-rapatnya. Karena kita sudah sejak dahulu mencoba menutup aurat, maka kita pun akan menutup aib-aib sahabat dan saudara kita. Kemudian yang keberapa, Bunda? Tadi keempat. Yang kelima, yakinlah bahwa surga dan neraka itu bukan milik manusia, maka jangan pedulikan omongan orang. Pasti banyak, itu dulu kayak gini. Itu dulu. Yang penting adalah sekarang kita terus berbuat baik, kita terus menuju husnul khotimah. Itu yang terpenting. Karena mungkin dulu kita ada yang tidak berhijab, dulu kita suka poya-poya, dulu suka hura-hura dan lain sebagainya, itu dulu. Tapi sekarang pandanglah yang sekarang. Dia terus menuju ke Shirathul Mustaqim. Dan yang terakhir, yakinlah bahwa di makam, di kuburan nanti kita sendirian. Maka jagalah amal kita yang menjaganya, bukan orang lain. Jangan kita mengotori amalan-amalan kita dengan menghina amalan orang lain, tapi ikutilah amalan orang lain untuk kita bisa berbuat baik seperti mereka. Mudah-mudahan bunda-bunda Hijabers semua bisa menjadi seorang yang mukhlisah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, siap fisik bersemangat ya, walaupun mendung-mendung gini ya, di tengah di pinggir danau gitu ya, angin sepoi
Poy. Terima kasih para komunitas hijabers Purwokerto ya. Saya di sini bangga berada di sini diamanati Ibu Nurhania Putri selaku Direktur PT OSN, berada di antara kakak-kakak hijabers Purwokerto. Ada beberapa mungkin yang saya kenal gitu ya, kayak Kak Destri gitu ya, Kak Rina itu yang duduk di situ, Kak Rina, Kak Ida Mukson gitu ya, Kak Dani Junaidi ya. Ini di Purwokerto udah terkenal gitu ya, jadi saya kenal gitu. Nah hari ini saya akan menjelaskan tentang osteoporosis gitu ya. Osteoporosis itu mungkin sudah sering dengar dan sudah hafal gitu ya, tapi nggak apa-apa. Di sini kita refreshing gitu ya tentang osteoporosis. Ada perusakan di mikroarsitektur dari jaringan tulang. Nah konsekuensinya apa kalau osteoporosis ini? Nah konsekuensinya adalah peningkatan kerapuhan tulang dan kerawanan patah. Jadi lebih mudah patah gitu ya, tulangnya jadi rapuh. Nah itu kalau namanya osteoporosis. Silakan ke konsultan kami, itu nomornya. Tapi kalau untuk hijabers community Purwokerto gitu ya, ada harga khusus. Harga pertama pakai ini aja apa namanya kodenya, temannya Bu Nurhania gitu ya. Ini udah terlanjur usianya, udah tua. udah OTW tua. Nah itu gimana caranya kalau supaya kita itu terhindar dari osteoporosis gitu loh dok. Maksudnya kayak harus mengkonsumsi apa atau selain pemeriksaan yang tadi kayak gitu loh dok. Ya, nah dari pemeriksaan tadi yang DXA kita bisa tahu treatment apa yang kita lakukan. Apakah memang hanya perlu memperbaiki lifestyle saja atau memang harus ada terapi tambahan gitu. Nah itu bisa kita lihat dari evaluasi dari hasil DXA tersebut. Tapi kalau secara umum ya harus terpapar sinar matahari, konsumsi vitamin D, meningkatkan aktivitas fisik seperti berenang, bersepeda ya. Kalau usia kakak-kakak semua kan jangan gitu ya olahraganya ya, tapi misalnya berenang, bersepeda itu bagus. Berarti tetap harus lebih baik melakukan pemeriksaan dulu ya? Untuk tahu sampai di level mana sih gitu. Namanya Nah, kalau cuma pemeriksaan DXA nggak perlu apa-apa sih, bisa langsung aja gitu. Kalau pakai BPJS kan 2 bagian tubuh gitu. Nah, nanti bisa keluar hasilnya, nanti dijelaskan sama dokter. Yang belum dapat arisan harap berdoa, yang sudah tetap berdoa. Doakan yang belum dapat arisan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mau dapat? Kesempatan dapat arisan ini banyak sekali nih, karena yang belum dapat arisan banyak yang nggak datang. Sesuai kesepakatan bersama, kalau yang nggak datang berarti dimasukkan lagi. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang deg-degan siapa? Bunda Puji dan Bunda Mimi. Udah selesai, kita mau pamit. Tuh Mbak Esti, pakai pasmina ya. Halo Mbak Dewi, udah selesai. Kena denda ya, Bes ya, bener. Saya itu sampai buka bongkar, selalu manut pakai pasmina. Iya. Alhamdulillah arisannya udah selesai. Tapi seperti biasa kalau arisan udah selesai pasti kita pefotoan dulu ya kan. Oke kalau gitu ikuti ya. Oh ya jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe dulu. Terus juga jangan lupa
lonceng notifikasinya dinyalain juga ya, biar teman-teman tidak pernah ketinggalan dengan video-video yang saya hadirkan. Dan gak pernah lupa juga, terima kasih buat teman-teman yang selalu rajin nonton video saya, kasih like dan juga kasih komen. Tunggu ya balasan dari saya. Pokoknya buat semuanya, jaga kesehatan selalu ya, biar kita selalu semangat terus buat bikin video. Maju terus, semangat terus. Oke deh, stay healthy for all. Jaga terus kesehatan teman-teman semuanya ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.